Selamat sore, saya Dina Octavia dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrotom, mulai dari pengertiannya itu sendiri, bagian-bagian mulai dari bagian yang penting hingga bagian-bagian lainnya, penggunaannya, jenis-jenis mikrotom itu sendiri, beserta jenis pisau yang akan digunakan. Oke, yang pertama, apa sih mikrotom? Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologis menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Nah, beberapa mikrotom ini menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan dalam histologis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 2 bagian-bagian terpenting mikrotom. Yang pertama, terdapat skala pengatur ketebalan sayatan yang biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Yang kedua, pisau mikrotom merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan. Yang ketiga, pegangan blok jaringan merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayati. Yang keempat, pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Oke, next, yang ketiga, ada bagian-bagian lain dari mikrotom. Yang pertama adalah waste tray atau tumbak sampah. Yang kedua ada the lock spanner of hand wheel atau kunci pas roda tangan. Yang ketiga ada hand wheel, roda tangan. Yang keempat ada the lock spanner bottle holder atau kunci pas dudukan pisau. Yang kelima ada knife carrier atau membawa pisau. Yang keenam ada the lock spanner of blade atau kunci pas pisau. Yang ketujuh ada spesimen dab atau spesimen lembab. Yang kedelapan ada scale indication atau pengukur skala. Yang kesembilan ada the Angus knob of scale atau knob menyesuaikan skala. Yang ke-10 ada bottle holder yaitu dudukan pisau. Yang ke-11 ada span handle atau kecepatan roda tangan. Oke, lanjut yang keempat, yaitu penggunaan mikrotom. Nah, dalam penggunaan mikrotom ini terdiri dari 2. Yang pertama, untuk mikroskop cahaya, material pertama difiksasi dan dibekukan atau dibenamkan ke dalam parafin. Bagian-bagian setebal 3-20 mm biasanya diiris dengan pisau baja. Yang kedua, untuk mikroskop elektron, fiksasi diikuti dengan pembenaman dalam resin seperti araldane. Bagian-bagian diiris dengan pisau gelas atau pisau intan ultramikrotom setebal 2-100 nanometer. Oke, yang kelima ada jenis-jenis mikrotom. Apa saja sih jenis-jenis mikrotom? Nah, secara garis besar, mikrotom dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, mikrotom sains, yaitu mikrotom di mana pada saat menyayat blok jaringan yang hendak disayat tetap diam di tempatnya, sementara pisau melewati blok parafin tersebut. Yang kedua ada mikrotom spacer, yaitu mikrotom di mana pada saat menyayat dapat menghasilkan pita yang panjang sehingga sangat cocok untuk pembuatan preparat sayatan serial. Secara umum, mikrotom terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah mikrotom geser atau sliding mikrotom. Pada alat ini, jaringan tetap berada pada tempatnya, sedangkan pisau yang bergerak. Pada umumnya, jaringan yang akan dipotong dengan mikrotom geser adalah jaringan yang tanpa penanaman atau embedding terlebih dahulu. Nah, jaringan yang akan diiris sebelumnya dapat diwarnai dengan pewarnaan tunggal ataupun tanpa pewarnaan terlebih dahulu. Metode ini banyak dikerjakan untuk pengirisan jaringan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, mikrotom
beku atau freezing mikrotom. Alat ini dihubungkan dengan tabung berisi CO2 dingin melalui suatu pipa karet. Mikrotom ini keadaannya sama dengan mikrotom geser, yaitu jaringan tetap berada pada tempatnya, sedangkan pisau mikrotomnya yang bergerak ke muka dan ke belakang. Ketiga, mikrotom putar atau rotary mikrotom. Berbeda dengan dua jenis mikrotom di atas, yaitu bahwa pada mikrotom ini pisau tetap pada tempatnya, sedangkan jaringan yang bergerak ke atas dan ke bawah. Jenis mikrotom ini yang biasanya digunakan untuk pembuatan sediaan irisan dengan metode parafin. Oke, yang keenam itu ada jenis-jenis mata pisau dan pisau mikrotom. Nah, jenis-jenis mata pisau mikrotom itu sendiri terdiri dari wedge, plano convex, biconcave, dan two-edge. Sedangkan jenis-jenis pisau mikrotom terdiri dari stylet type bit, cobalt type bit, tungsten type bit, diamond, glass, dan disposable. Oke, yang ketujuh ada cara kerja pemotongan mikrotom. Nah, cara kerja pemotongan mikrotom adalah proses pemotongan blok preparat dengan menggunakan mikrotom. Sebelum melakukan pemotongan serangkaian persiapan yang harus kita lakukan yaitu 1. Persiapan pisau mikrotom. Pisau mikrotom harus diasah terlebih dahulu sebelum dipakai agar jaringan dapat dipotong dengan baik dan tidak koyak sehingga didapatkan jaringan yang baik. Pisau mikrotom kemudian diletakkan pada tempatnya di mikrotom dengan sudut tertentu. Rekatkan blok parafin pada holder dengan menggunakan spatula atau skalpel. Nah, letakkan tempat duduk blok parafin beserta blok preparat pada tempatnya pada mikrotom. Yang kedua, persiapan kaca objek. Kaca objek yang akan direkatkan preparat harus lebih di-coated atau disalut dengan zat perekat seperti albumin, putih telur, gelatin, atau tespa. Yang ketiga, persiapan waterbed atau wadah berisi air hangat dengan temperatur 60-65 derajat Celcius. Dan yang terakhir, persiapan spatel atau kuas.